Kajian kita yang berikutnya ini adalah pembahasan tentang sikap dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat Rasulullah SAW. Pembahasan ini juga pembahasan yang sangat penting barakallahu fikum, karena yang pertama sangat menentukan sikap al-wala kita terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima wala dari kita. Nah, kaum mukminin secara umum berhak menerima wala, kesetiaan dari kita, yang hati, loyalitas kita kepada mereka. Dan kaum mukminin yang tertinggi adalah sahabat Rasulullah SAW. Pembahasan ini lebih terkait secara khusus dalam membantah kaum Syiah Rafidhah yang menyikapi para sahabat Rasul SAW dengan jahil, dengan kejahilan dan hawa nafsu, sehingga mereka yatabarra'u, berlepas diri, benci kepada para sahabat Rasul SAW. Maka para ulama kita dalam kitab-kitab akidah mereka meletakkan permasalahan ini selalu atau hampir semua ulama. Kita akan baca masalah ini dulu, kemudian kita akan sebutkan beberapa yang mungkin kita sebutnya dalam waktu yang singkat ini. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wa khairu hadhihi ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan. Nuqaddimu ha'ula'i ats-thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtalifu fi dzalik. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya, umat yang terbaik, orang terbaik dalam umat ini setelah Rasulnya, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi, Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umar bin Khattab, thumma Uthman bin Affan. Nuqaddimuhum haula' ats-tsalatsah. Kita mengedepankan tiga sahabat tersebut. Kenapa? Alasannya, kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Nabi mengedepankan mereka, mendahulukan mereka dari sisi kebaikan tadi di atas para sahabat yang lainnya. Ini yang penting. Kama qaddamahum ashabu Rasulillah. Sebagaimana sahabat. Nah, kalau kita ditanya kenapa kita mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, jawabannya adalah karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita diperintahkan mengikuti jejak mereka, mendahulukan mereka yang tiga ini. Nanti Imam Ahmad akan menyebutkan dalil dari sunnah tentang permasalahan ini. Nah, qala thumma ba'da haula thalatha ashabus syura al-khamsah. Setelah tiga ini tadi adalah 5 orang sahabat yang diistilahkan oleh Imam Ahmad dengan ashabus syura. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, wa Zubair bin Awwam, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Talha. Nah, di nuskah ini disebutkan Talha. Ada beberapa perbedaan nuskah. Ada perbedaan susunan. Iya. Kalau yang nuskah dengan syarah Syekh Rabi, itu tadi yang Anda bacakan, Ali bin Abi Thalib wa Az-Zubair.
Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf. Dalam nuskhah lain Talha dulu. Baru Zubair. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Zubair tadi telah disebutkan itu Zubair al-Awwam bin Khuwailid al-Qurashi al-Asadi. Ahadul Asharat al-Mashhud lahum bil Jannah. Salah satu dari 10 sahabat yang disaksikan oleh Nabi sebagai Ahlul Jannah. Wa Talha itu adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah Al-Madani juga salah satu dari 10 Al-Mubashirin bil Jannah. Baik, kita lanjutkan. Kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imam. Penyebutan Ashabus Syura ini berdasarkan pemilihan Umar bin Khattab. Berdasarkan pemilihan Umar bin Khattab yang menyebutkan 5 orang ini tadi untuk khilafah sepeninggal beliau. Baik. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Seluruhnya ini Zubair, Talha, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya berhak pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman thumma naskut. Nah, dalam hadis ini kata dalilnya adalah dalil hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, dahulu kami mengedepankan atau menyebut nama-nama berikut ini dalam kondisi Rasulullah masih hidup dan para sahabatnya banyak. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman. Thumma naskut. Kemudian kami diam, tidak menyebutkan siapa lagi setelah 3 sahabat ini secara urusan. Dan Rasulullah dengar. Kalau makna apa fungsinya wa Rasulullah hayyun? Menunjukkan jika keyakinan sahabat ini salah, maka pasti akan ada teguran dari Rasul, akan ada wahyu. Kalau Rasulullah tidak mendengar itu, tidak tahu, maka akan ada wahyu. Nah, tetapi Rasulullah mendengar dan tahu. Kalau memang sahabat berkeyakinan Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Thumma min ba'di ashabis syura ahlu Badr min al-muhajirin. Setelah ashabus syura itu tadi, siapa kedudukan berikutnya? Ashab ahlul Badr minal muhajirin. Nah, summa ahlul Badr minal ansar. Ya, ahlul Badr ada yang muhajirin, ada yang ansar. Siapa yang lebih baik? Ahlul Badr yang muhajirin. Kemudian setelah itu ahlul Badr minal ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri hijrah was-sabiqati awwalan fa awwala. Nah, kemudian para sahabat secara umum sesuai dengan tingkatan hijrah dan senioritas yang pertama kemudian yang berikutnya. Paham maksud senioritas? Ya. Kesenioran ya. As-sabiqiyah. Nah, thumma afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itha fihim. Kemudian setelah mereka itu, setelah muhajirin, yang muhajirin sendiri terbedakan kedudukannya masing-masingnya. Ansar juga demikian. Al-awwal fal-awwal. Kemudian setelah mereka itu adalah para sahabat yang hidup di masa
Rasulullah diutus saya. Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, setiap orang yang telah bersahabat dengan Rasul, baik dalam setahun ataukah 1 bulan bersahabat dengan Nabi, atau sehari atau sejenak saja, bahkan ditegaskan aura'ahu, sebatas melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa min ashabihi, maka dia tergolong bagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan seperti ini dinukilkan dari banyak ulama bahwa walaupun sebatas melihat, apakah melihatnya itu dia dalam kondisi sadar bahwa ini adalah Rasul, ataukah dia dalam kondisi tidak sadar bahwa ini adalah Rasul? Terjadi beberapa perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun yang rajih, yang dipilih oleh kebanyakan ulama dan muhadditsin, bahwa walaupun dia melihat dalam keadaan dia tidak tahu ini Rasul, tapi sudah melihat pandangan dia, maka dia adalah sahabat Nabi. Oleh karena itu sebagian para mu'arrikhin, ulama yang menulis tentang sejarah dalam bidang sahabat, ya, memasukkan Muhammad bin Abi Bakar as-Siddiq bagian daripada sahabat. Padahal Muhammad ini lahir pada Hajjatul Wada', yakni beberapa bulan menjelang wafatnya Rasul. Kemudian oleh Asma, ibunya, dibawa menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muhammad bin Abi Bakar ketika umur kurang lebih 3 bulan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia tak ada dan baik. Nah, atas dasar itu bagian ulama yang menulis dalam bidang sahabat memasukkan Muhammad bin Abi Bakar sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan Imam Ahmad ini juga sama Imam Al-Bukhari memberikan bab tentang ini. Ya. Bahwa walaupun melihat, sebatas melihat saja, tidak sempat berteman berkawan dengan Rasul, ya, sampai sehari atau apalagi sampai seminggu atau sebulan, melihat ini Rasul, sahabat, sudah kedudukan dia lebih tinggi dari tabi'in. Walaupun tabi'innya setingkat Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin dan yang lain, sudah lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sahabat. Tapi pasti dia kena mati dalam keadaan beriman juga. Tentunya. Nah, oleh karena itu definisi sahabat itu adalah man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alaihi. Yaitu sahabat itu apa definisinya? Orang yang telah melihat Rasul dalam keadaan beriman kepadanya dan wafat di atas iman. Melihat Rasulnya dalam keadaan tidak beriman. Berbeda, ada sebagian pihak melihat Rasul, dia bertemu, sering melihat Rasul, tapi belum beriman. Setelah Rasulullah wafat, baru dia masuk Islam. Jadi diistilahkan dengan mukhabarah. Tapi dia bukan bagian dari sahabat. Itu tadi yang melihat Rasul, tapi dia masih kafir, beriman selepas Rasulullah wafat, selepas itu baru dia muslim. Nah, misalnya yang salah ya? Ya salah. Ya sudah qaddar Allah ma syaa fa'al. Ya. Qadir Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dan memilih Allah. Siapa yang mau dipilih dari hambanya? Ini yang jadi mukmin, yang jadi kafir, masuk sahabat. Baik. Pernyataan Imam Ahmad ini juga pernah diucapkan oleh Imam Ibnu Madini. Kata beliau, man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah bersahabat dengan Rasul, aw ra'ahu, atau telah melihat Rasul, walau sa'atan,
walaupun hanya sejenak, kata Imam Ibnu Madini. Sa'atan min nahar fahuwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernyataan Imam Ahmad ini memang sudah pernyataan salah. Demikian Ibnu Madini. Demikian juga Al-Bukhari meletakkan bab di dalam sahihnya bab fadailus sahabah wa man sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Ternyata jadi memang turut semua. Nah, qala fa'adnahum suhbatan huwa afdal min al-qarn alladhi lam yarawhu. Maka orang dari kalangan sahabat yang paling sedikit berteman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia lebih afdal dibandingkan generasi yang berikutnya yang tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau laqullaha bi jami'il a'mal kana haula alladziina sahibun nabi wa ra'awhu wa sami'u minhu. Nah, walaupun dia itu tadi yang tidak melihat Rasul telah bertemu dengan Allah membawa berbagai amalan. Baru mungkin ada sebagian tabi'in yang luar biasa perjuangannya. Nah, sebagian sahabat bertemu Rasul di Hajjatul Wada, itu dia meninggal tidak pernah ikut bertempur bersama Rasul. Tapi tabi'in ini tadi, masya Allah, tidak ada satu pertempuran setelah itu bersama Umar atau yang lainnya ikut dia bertempur. Sadaqah, wassalah, wassawm, wal-ilm, wal-ibadah, lengkap sudah. Subhanallah, itu masih kalah dengan satu sahabat. Kita melihat Nabi SAW. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa buktinya? Itu menegaskan kepada umat tentang kedudukan sahabat. Wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdal bi suhbatihi min at-tabi'in walau amilu kulla a'malil khair. Barang siapa yang pernah melihat Rasul dengan mata dia dan beriman kepada Rasul walau sejenak, maka dia lebih baik dengan sebab persahabatannya dengan Rasul tadi, posisi dia sebagai sahabat dari tabi'in. Walaupun para tabi'in tadi telah beramal dengan segala bentuk amal kebaikan. Nah, ini terkait dengan akidah dan barakallahu fikum ya ikhwan. Di antara manfaat pembahasan ini adalah kita bisa beramal dengan amal yang tadi Anda sebutkan al-wala, memberikan loyalitas kita dan kesetiaan kita kepada kaum mukminin sesuai dengan tingkat keimanan dan kedudukannya di sisi Allah. Semakin tinggi keimanan dan kedudukannya di sisi Allah, dia lebih berhak mendapatkan kecintaan kita, kesetiaan kita, loyalitas kita. Siapa mukminin tertinggi? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kita bisa memberikan sikap wala kita kepada sahabat. Orang yang tidak kenal sahabat, kedudukannya di sisi Allah, fadailnya, dia tidak bisa memberikan walanya. Ketika ayah dia dicaci atau guru dia dicela, dia malah dia bisa memutuskan tali silaturahmi dengan manusia gara-gara itu. Jadi ketika sahabat dicela, ya, sahabat disindir-sindir dengan ucapan-ucapan tak baik, santai dia. Ini menunjukkan dia tidak mengerti kepada siapa wala itu harus diserahkan, diberikan. Muskil. Barakallahu fikum. Ibu dia dicaci sedikit aja, marah dia. Putus silaturahmi, tidak ada hubungan lagi. Ya, bahkan bisa lebih dari itu sampai pada tingkatan bergaduh dan bunuh dan nah, tahu begitu. Tapi giliran Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dicela dengan ucapan-ucapan yang kita malu menyebutkannya. Jangan berselisih, muslimin saudara, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kiblat kita sama-sama Ka'bah. Giliran ibu dia yang dicaci lupa satu kiblat dan ucapan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa kejahilan tentang permasalahan ini
menyebabkan dia tidak bisa beramal dengan amalan yang berikutnya, yaitu al-wala. Nah, dan ini wajib wala terhadap kaum mukminin. Nah, Al-Imam Allah, naam, barakallahu fikum, naam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita ma taqulu fi ar-rajuli ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, pandanganmu tentang seorang yang dia mencintai suatu kaum, tapi dia tak bertemu dengan kaum itu, tapi dia cinta. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang dia cintai. Ini fungsi. Ya. Bahkan juga di dalam Sahih Muslim, rahimahullah ta'ala, Al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari disebutkan qala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah. Seorang pria bertanya kepada Nabi tentang kapan kiamat. Mata as-sa'ah, kapan hari kiamat itu akan terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mada a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kamu bertanya kapan? Apa manfaatnya? Sekarang Rasulullah balik bertanya, yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu apa? Kemudian dia menjawab, pria ini tadi, la syai' illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Nggak ada ya Rasulullah yang anda persiapkan untuk hari kiamat kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawaban orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan, anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama dengan dia yang kau cintai. Kemudian mendengar hadis ini, qala Anas fa ana uhibbu Allah wa fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'mali. Saya ini cinta kepada Rasul dan cinta kepada Abu Bakar serta Umar, dan anak berharap anak bersamakan dengan mereka, ya, dengan sebab kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, ini yang mengatakan. Sehingga dahulu kata ulama, as-sahabah yataqarrabuna ila Allah bihubbi as-sahabah. Salaf kanu yataqarrabuna ila Allah bihubbi as-sahabah. Dahulu sahabat bertaqarrub kepada Allah, di antara amalan yang bertaqarrub kepada Allah dengannya adalah kecintaan kepada sahabat. Nah, dari itu kita berharap anda cinta juga kepada Umar wa Ali, di dalam cinta Abdullah bin Mas'ud, nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha wa Zubair, wa Rahman bin Auf, wa Abu Hurairah bin Jarrah, dan yang lainnya. Terus semua sahabat, Muawiyah, nah, semuanya sahabat yang namanya sahabat cinta. Kita berharap dikumpulkan dengan mereka. Dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, al-mar'u ma'a man habba, atau hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari, anta ma'a man habba. Nah, Allah musta'an. Ya, kita menunggu mana sih? Benar betul. Allah belajar menentang Maulana. Khair, insyaAllah, ada manfaatnya pembahasan itu. Rahimahumullah, wa ghafarallah lana wa lahum. Nah, ini termasuk penting. Kita jauhi pembahasan-pembahasan tadi. Ya, kita jauhi pembahasan
seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, Al-Imam Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas sahabat, Siffin, dan yang lain. Tak banyak jawab. Apa kata dia ketika ada seorang, ma ra'yuka ya Amirul Mukminin Siffin, bagaimana pendapatmu tentang Siffin? Jangan diberi pelajaran. Kata beliau, tilka dima'un tahharana Allahu suyufana minha falnutahhir alsinatana. Itu adalah gara-gara yang Allah selamatkan pedang-pedang kita dari, maka hendaknya kita menjaga lisan kita, kita bersihkan lisan kita dari. Maka itu sangat penting. Nah, saja naik karena ini pembahasan cukup beli. Barakallahu fikum. Hindarkan jangan sampai banyak dibahas ketika ada orang membuka masalah ini ditutup. Ya, barakallahu fikum. Demikian salafun salihun mengajarkan kepada kita, nah, diantaranya nasihat yang telah disampaikan oleh para ulama kita, antara lain Imam Ahmad sendiri, rahimahullah, bagaimana dalam kitab Sunnah karya beliau telah ini usul Sunnah. Qala wa min al-hujjatil wadihah al-bayyinatil ma'rufah dzikru mahasin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in wal kaffu an dzikri masawihim wal khilafi alladhi shajara bainahum. Kata Imam Ahmad, di antara hujjah yang telah nyata yang jelas, yang ma'ruf adalah, kata beliau, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul seluruhnya tanpa kecuali. Wal kaf, dan menahan lisan dari menyebutkan berbagai kekurangan yang terjadi atau khilaf yang pernah terjadi di antara mereka. Barakallahu fikum. Faman sabba ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadan minhum aw tanaqqafahu aw ta'ana alaihim aw arada bi aydihim aw 'ada ahadan minhum fa huwa mubtadi'un rafidiyyun khabithun mukhalifun la yaqbalu Allah minhu sirfan wala 'adlan. Allah, kata beliau, barang siapa yang mencela sahabat atau satu dari sahabat, satu saja, ya, barakallahu fikum, atau menjatuhkan kredibilitas mereka, ya, ini misalkan, ya, kan mestinya dua Abu Bakar tuh gini, coba bilang Abu Bakar tuh kekhianat, enggak, ya, salah melihat kebijakan Umar bin Khattab, ya, keputusan itu, salah itu. Wah, itu mestinya Muawiyah kan dalam hal itu seharusnya dia mengalah. Ini berikutnya. Maka kata Imam Ahmad, mubtadirun, rafidiyun, khabithun. Nah, ini Imam Ahmad yang ada dalam kitab Sunnah. Mirip dengan ini, kita lihat berikutnya. Pernyataan barakallahu fikum Ibnu Qudamah. Qala wa min as-sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinihim wa tarahhum alaihim wal istighfar lahum wal kaffu an dzikri masawihim wa ma shajara bainahum wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifati sabiqatihim. Dan di antara sunnah, bagian daripada sunnah adalah berwala kepada sahabat Rasul, mencintainya, cemburu untuk mereka. Nah, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan rahmat untuk mereka dan memintakan ampun untuk mereka. Ini saja. Nah, di mana ya akhi perang Siffin? Radhiyallahu anhum jami'an. Ya, jawabannya gitu. Nasallallahu lana wa lahum maghfirah.
Cara menjawabnya demikian. Kan dulu? Oh ya Allah anhum jami'an. Mungkin gimana? Umar bin Abdul Aziz mengatakan ketika ditanya tentang ini, Kefraim Umar bin Abdul Aziz khalifah, berarti dia orang yang tahu tentang siasat. Ya. Yang kedua, dia itu tabi'in, murid dari sahabat. Makanya masih dekat berjumpa dengan orang-orang yang terlibat dalam perang Siffin dan perang Jamal. Tahu langsung. Tak perlu orang kedua atau ketiga, apalagi orang ke-1000 kayak kita. Tapi apa jawabannya? Kata ini, tilka dima'un lam aghmis fiha yadi. Aghmis fiha lisan. Dalam riwayat lain. Itu adalah darah-darah yang aku belum melibatkan pedangku di sana. Apakah aku akan memasukkan lisanku masuk dalam urusan itu? Padahal dia tahu. Dia mendengar dari guru-gurunya apa yang terjadi. Nah, masih bertemu dengan orang yang masuk dalam peristiwa itu. Oh dia tadi. Maka dari itu, barakallahu demikian sikap sunnah wal jamaah. Nah, kita boleh jawab setelah macam itu ada hadis yang mengenai semua sahabat itu masuk syurga. Ana pernah diberi tentang hadis tersebut dan menyatakan nukilan tersebut datang daripada Syekh Al-Albani mensahihkan hadis tersebut bahwa semua para sahabat itu di syurga. Nah, semua sahabat di syurga masuk syurga. Semua sahabat. Itu kan tapi ada orang-orang yang ini kayak siapa? Abdullah bin Ubay. Yang munafik. Tapi bukan sahabat. Nah, sahabat aja. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak beriman dari awal. Menunjukkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Munafiquna fi dzarkil asfali minan nar, kata Allah. Mereka itu di kerak neraka yang paling dalam, paling bawah. Sehingga mereka tidak termasuk sahabat walaupun salat bersama Nabi. Ya. Berjuang bersama Nabi, munafik. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang Anda bacakan karena memang demikian bimbingan salaf. Banyak ulama menekankan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, qala wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pokok dasar fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keselamatan kalbu mereka dan lisan mereka terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wa yatadarra'una min tariqati rawafid alladhina yubghiduna as-sahabata wa yasubbunahum wa yumsikuna amma shajara baina as-sahabah wa yaqulun. Dan juga berlepas diri dari cara-caranya Rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencela mereka. Kemudian ahli sunnah itu kata Syekh Islam bin Taimiyah menjaga lisan mereka. Nah, menjaga lisan mereka dari segala perselisihan yang terjadi antar mereka. Kata Ibnu Taimiyah, coba dengar Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah. Diulang-ulang ya, ulang dalam kitab-kitab mereka. Kalau wayaqulun dan ahli sunnah itu mengatakan inna hadil adab al-marwiyata fi madawihin minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fi wa nuqisa wa ghayyir an wajhihi. Dan ahli sunnah mengatakan terkait dengan riwayat-riwayat yang menceritakan peristiwa demi peristiwa yang terjadi, ya, khilaf antar sahabat itu, di antara asar itu ada yang kredit. Kata Syekh. Atasnya banyak katanya waktu itu sebenarnya Ali sudah begini, tapi Muawiyah asar-asar seputar ini ada yang kredit. Yang kedua ada yang sudah ditambah-tambah. Kredit semuanya kredit, dibuat-buat. Ada yang ditambah awalnya gini, ditambah gini, sehingga berubah dari yang sebenarnya. Atau dikurang, dipotong-potong, dikurangi. Kata Syekh Islam. Ya. Jadi kalau ada orang yang ini waktu perang Siffin,
Nah, di antara tidak sunnah adalah menjaga lisannya dari berbicara tentang itu. Bunda yakinnya, barakallahu fiik, karena berbagai riwayat yang menceritakan tentang ini, ada di antaranya yang dusta, murni dusta, ada yang ditambah-tambah. Bunda yakin, barakallahu fiik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, la yakin tak? Tinggal. Nah, ini sudah kita sebutkan semuanya, dia masih saya yakin, Maulana yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ente? Ya. Begitu. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah bagaimana dalam Al-Kifayah dan Tarikh Dimashq, nah, mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul atau idza ra'aita ar-rajula yatanaffasu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq." Jika Anda mendapati seorang mencoba menjatuhkan kredibilitas sahabat, nah, yatanafas itu begitu, bukan mencela terang-terangan, ya. Yatanafas seperti yang tadi anak pergi tahu kan. Nah, satu orang saja dari sahabat Nabi. Kok Muawiyah? Muawiyah terlalu tinggi. Iya. Yang di bawahnya Muawiyah. Nah, satu orang saja sahabat Nabi sempat melihat Nabi. Ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Harus belajar, wajib belajar. Kalau nggak ini belajar negara itu masuk dari sini kan? Allah maksudnya mungkin dia dari jahil karena syubhatnya yang terlalu banyak sangat beredar, dan dengan mudahnya orang-orang duduk bisa menangis, iya kan? Enteng duduk sambil bilang, ya sih waktu itu apa? Ya itu enteng kayak dia bicara para politikus yang sekarang. Nah, dia siapa? Sholat jangan ngerti sholat. Mendebu di situ Muawiyah dengan surah Baqarah yang mengkabarkan tentang akan berlaku baina mukminin di situ yang berkaitan dengan perang. Karena Allah beritahu akan berlaku kecelakaan. Ini Allah sebutkan orang yang beriman, yaitu antara Muawiyah dan surah Baqarah. Faisalu baina umat. Jadi disebut yang ada kan disebut mukminin. Jadi kan peristiwanya belum berlaku, wahyu sudah turun dulu. Pernah di sini. Iya, dua-duanya masih ada desa. Jadi di situ mengabarkan. Ini beriman, mukmin. Jadi jelas. Nah, beriman. Bukan ada satu pihak yang. Nah, jadi memang kaitan dengan itu. Nah. Kesimpulannya bahwa asar seputar pahala ini banyak sekali dinukilkan dari salaf. Nah, dinukilkan dari salaf rahimahumullah banyak sekali. Nah, Imam Ahmad dalam riwayat lain dalam kitabnya As-Sunnah, bukan Usul Sunnah, mengatakan innahu yajibu ala sultan ta'dibuhu man sabba as-sahaba wa uqubatuhu wa laysa lahu an ya'fu anhu bal yu'aqibu wa yastatibuhu. Sesungguhnya wajib terhadap sultan untuk memberi pelajaran kepada orang yang mencela sahabat dan memberi hukuman yang berat serta tidak memaafkannya, ya, hukuman, dan meminta kepadanya untuk bertobat. Terus siapa yang pertama kali memunculkan sunnah pencela terhadap sahabat? Siapa yang pertama kali memulai pencelaan pada sahabat? Nah, itu perorangan. Kalau kelompok, subhanallah, ini satu faedah penting. Al-Imam Syafi'i
rahimahullah dalam kitabnya Al-Ihtisam, Imam Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ihtisam mengatakan wa aslu hadzal fasad yakni sabab salaf min qibalil khawarij fahum awwal man la'ana salaf as-salih wa kaffara as-sahaba radhiyallahu anhu sahabat. Nah, kata Imam Syafi'i, dan pangkal asal muasal kerusakan ini yaitu mencela sahabat adalah datangnya dari Khawarij. Mereka adalah orang yang pertama mengkafirkan sahabat sebelum yang lain, bahkan sebelum Syiah Rafidhah. Ditanya Al-Imam Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, Al-Imam salah satu a'imah Ahli Sunnah, siapa itu Rafidhi? Manil Rafidhi? Sekarang definisinya, seorang kapan boleh dikatakan dia Rafidhi? Dijawab oleh Imam Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah, pada Ar-Rafidhi man kariha ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kana lahu ala aibin su. Nah, yaitu orang yang membenci satu orang sahaja. Cukup ini kita cakap. Oh, bisa. Semisal dengan ini, barakallahu fikum, ditanya pula Imam Abdul Malik bin Jurayj yang dikenal dengan Imam Ibnu Jurayj. Nah, barakallahu fikum. Ya Abul Walid, kata si penanya, kunyah Imam Abdul Malik bin Jurayj adalah Abul Walid. Abul Walid. Ya Abul Walid, manir Rafidhi? Bainan nas, siapa seorang yang bisa dikatakan sebagai Rafidhi di antara manusia ini? Qala man yarfudu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihahu. Yaitu seorang yang menolak atau mencela satu orang sahabat Nabi atau membenci satu orang. Jadi sebenarnya ada alasan bagi seorang yang mengatakan bahwa Rafidhi adalah orang yang membenci satu orang sahabat. Rafidhi, dia membenci Muawiyah. Rafidhi. Yazid bukan sahabat. Bukan. Yazid memang ada catatan ya, dia bukan sahabat ini. Yazid memang ada catatan dari ulama. Tapi yang jelas dia bukan sahabat. Nah, maksudnya anak kita di ini jangan sampai kita juga kelewatan membelanya. Yazid ada catatan penting. Yazid. Perkataan siapa Ustaz? Yang menyatakan debu di hidung Muawiyah itu lebih mulia daripada pada ketika dia berperang dengan kepala lebih mulia daripada Umar. Ada lupa siapa yang mengatakan itu, tapi itu ma'ruf. Perkataan itu ma'ruf, sering mungkin oleh ulama. Cuma anak sekarang ini tak ingat siapa yang mengucapkan. Abdullah bin Mubarak, Allah alam, mana tak ingat, cuma itu ma'ruf. Nah, baik, demikian beberapa hal tentang hadis tentang fadail sahabat terlalu banyak untuk dibahas. Nah, terlalu banyak hadis dan ayat tentang fadail sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sekarang ada terkhusus nama-nama, ada kitab yang khusus sahabat dalam yang akan dibedakan seperti kisah takrib tahdid misalnya. Di sana dibedakan, cuma dia tidak mengkhususkan menyebut semua sahabat. Takrib tahdid hanya menyebutkan rijal hadis termasuk sahabat yang ada riwayat di dalam kutubus sittah, Bukhari, Muslim dan Sunan. Nah, tapi di sana dipilah bulan sahabi sebutkan. Ada khusus kitab-kitab tentang sahabat seperti Al-Isabah, kayak Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Al-Isabah. Nah, Al-Isti'ab
Ma'rifatul Ashab. Itu juga tentang sahabat. Itu sudah disebutkan di sini atau sahabat apa bukan? Sudah. Dia bukan ikut tahun situ ya. Dia, macam contoh sahabat tadi yang bertemu pernah melihat Rasulullah. Maksudnya dia bukan tahun lahirnya bila ataupun wafatnya bila nak ditentukan tentang sahabat. Enggak kan? Kalau bagaimana dengan tabi'in? Begitu juga. Tabi'in, ya, jadi ukurannya kan sahabat seperti tadi, yang sempat melihat Rasulullah walaupun sebentar. Tabi'in adalah seorang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi walaupun seorang. Nah, itu dinamakan tabi'in. Jadi ukurannya bukan zaman, tapi pertemuan, perjumpaan. Nah, tabi'in juga demikian. Ibn Hazm jauh. Imam Ahmad nggak masuk tabi'in tadi. Imam Malik tabi'in. Imam Malik, Syu'bah, Thawri, Hamad bin Zaid, ini satu tingkat. Imam Syafi'i diperselisihkan. Apa masuk atau tidak, ada yang masuk, ada yang sudah tidak masuk. Imam Syafi'i. Imam Ahmad tidak masuk. Jadi Imam Ahmad bukan dari kalangan salaf. Ya, salaf sebenarnya. Karena salaf sebenarnya tidak terbatas hanya dengan itu tadi, yaitu ya. Tapi ulama mengatakan salaf Imam Ahmad. Namun dia tidak masuk dalam itu tadi. Nah, itu gimana? Tabi'in termasuk. Kalau ada kesempatan dan kesampaian bagi yang mereka tersasar dalam jadi nuklisikan itu, ada ruang ya selalu ditarik balik bertobat ya. Sebelum dibunuh ada kesampaian hambatan. Mereka kena enggak sampai apa ni ilmunya enggak sampai ni. Kita sudah bicara ada tahu. Ikut-ikutan loh. Langsung Ikut-ikutan. Gimana orang sekarang nggak fasik, dia pasti dijalankan sahabat dengan nada yang kurang, dengan cara yang kurang. Jadi para hadirin, perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini kalimat-kalimat dia. Perseteruan politik ya. Siapa yang berseteru tentang politik? Enggak. Kalimat-kalimat yang Ada kita salah bagian hadis kan, ada kemampuan dari bahasa hadis itu maklumat yang agak kebanyakan. apa itu? Salah bagian hadis. Hadis bin Sa'labah. Salah bukan hadis. Oh, Sa'labah. Salah masyarakat. Kita itu kan. Itu ada Hadis bin Sa'labah. Ini Sa'labah. Ini salah yang memang yang alhamdulillah dia adalah saya dipadarkan. Tapi kan itu kita tahu bahawa maklumat itu dibongkarkan hari ini baru berapa sebuah dia tak apa bukan yang dimasukkan yang itu masuk dalam tafsir Mukaddimah kan. Kita dapat kisahnya kan kita dapat. Jadi di situ perlu kalau sebenarnya kasih ini kalau kemampuan dia tahu itu membela salah ya. Sebab kerana itu bukan pasal ketelanjuran itu kan. Kerana kisah itu terdapat dalam tafsir tapi beberapa tafsir yang baru dibuka oleh Sahabat Rasulullah bukan maksum. Kita pun meyakini demikian. Tak ada yang maksum illa Rasul. Tetapi di antara mereka yang telah jatuh pada kesalahan mereka bertobat. Dan Allah ampuni mereka. Ya, terjadi. Maksudnya setelah buat kisah itu kan mungkin bukan benar yang kiranya Tidak, Anda mengingatkan sekarang tentang kalau ada yang mengatakan itu meyakini sahabat maksum. Tidak maksum. Jatuh pada kesalahan tapi kesalahan yang pernah mereka lakukan, lalu mereka bertobat. Biasanya ada hikmah di balik itu karena turunnya sebuah ayat atau syariat Rasulullah. Hadis itu Nabi menyebutkan bahawa Khilafah itu akan berjalan ke 30 tahun dan kemudian dia akan menjadi kerajaan. Adakah hadis itu bermaksud bahawa Rasulullah sendiri mengiktiraf kerajaan selain daripada Khilafah? Maksudnya raja-raja maksudnya dipimpin oleh raja itu termasuk dalam bagian yang mubah. Islam tidak mengatur secara khusus seperti itu. Nah, bentuknya bagaimana kerajaan itu. Ya, penting sistemnya benar.
Yang kita bukan republik. Yang kita bukan republik, bukan demokrasi. Gitu ya. Allahu a'lam. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada jawatan, karena